Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Setiap dari kita pasti pernah merasakan saat-saat di mana masalah yang kita hadapi tak kunjung menemukan jalan keluar. Saat masalah itu muncul, hati kita dilanda kegelisahan, kecemasan, stres hingga depresi. Stres dan depresi mampu memicu berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit pikiran. Terkadang masalah yang kita hadapi tak kunjung selesai bukan karena tak ada solusinya, melainkan karena kita tidak cukup tenang untuk dapat berpikir jernih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 ayat ke-6, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu bagaimanakah cara untuk mencari ketenangan agar kita merasa tentram? Sahabat beriman, Islam adalah agama yang tentram, agama yang memberikan ketenangan, agama yang memberikan kedamaian. Dengan memeluk Islam, mempelajari ilmunya, kemudian mengamalkannya, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Berikut beberapa kunci dalam mencari ketenangan yang dianjurkan dalam Islam. 1. Mengingat Allah. Selalu mengingat Allah adalah cara yang paling mendasar bagi umat muslim agar hati kita merasa tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam bahasa Al-Quran, mengingat Allah dapat diartikan juga dengan berzikir. Artinya, dengan berzikir, mengingat kebesaran serta nikmat yang telah diberikan olehnya, kita akan mendapatkan ketentraman dalam hati. 2. Bersyukur atas yang telah diberikan Allah. Bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan merupakan cara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketentraman dalam hati maupun pikiran. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Juga dalam surat An-Nisa ayat 147 yang artinya, "Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui." Quran surat An-Nisa ayat 147. 3. Taat kepada perintah Allah. Al-Imam Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, sehingga barang siapa yang tujuan utama dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya,
dan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Dari penjelasan beliau, kita memahami bahwa jika seseorang meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan bermaksiat, maka hatinya akan sempit, gersang, selalu gelisah dan gundah. Hati yang sempit adalah hati yang sulit untuk merasa tenang dan tentram karena selalu dilanda kegelisahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkannya. Maka dari itu, agar hati kita selalu merasa tenang dan tentram, kita wajib untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi niatan untuk berpaling dari perintahnya. 4. Salat. Kewajiban bagi setiap muslim ialah melaksanakan salat pada 5 waktu kepadanya. Apabila salat yang kita kerjakan benar dan khusyuk, niscaya kita akan merasakan kepuasan dalam hati, ketenangan jiwa, dan ketentraman hidup. Dalam satu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rob, segala macam kegelisahan, keresahan, serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih. Kita hendaknya menjadikan sholat sebagai penghibur dan penghias hati kita sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagiaanku pada sholat." Hadis riwayat An-Nasai, surat ke-7 ayat ke-61, nomor 3939, 3940. Ahmad, surat ke-3 ayat ke-128, nomor 14069. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah dan As-Sahihah, surat ke-3 ayat ke-98 dan surat ke-4 ayat ke-424. 5. Berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Apabila kita bergaul dengan para solehin, akan membuat kita terbawa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berkumpul dengan orang-orang soleh adalah salah satu amalan yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Segala kegundahan dalam hati dan pikiran akan terobati dengan nasihat-nasihat yang berguna yang membawa kita untuk selalu menyerahkan segala hasil dari urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Baca Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata, petunjuk bagi manusia yang dapat membuat hidup kita lebih tenang, karena kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.